Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Partai Umat, Partai Besutan Amin Rais kian menunjukkan taringnya di bumi Jawa Barat. Bertepatan dengan hari Sabtu 26 Maret 2002, DPW Partai Umat Jawa Barat telah resmi dan sah melantik kepengurusan DPD Partai Umat Kabupaten Karawang. Di bawah nahkoda Haji Yayan Mulyana, kader-kader Partai Umat Karawang yakin dan optimis pada pemilu 2024 yang akan datang mampu menyumbangkan kader-kader terbaiknya baik di legislatif maupun di targetan eksekutif setelah pemilu 2024. Dalam kesempatan acara pelantikan DPD Kabupaten Karawang, hadir sejumlah kepengurusan DPW Partai Umat Jawa Barat mendampingi Haji Daris Esa yang tanpa kenal lelah terus berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain demi mengkonsolidasikan pergerakan kader-kader Partai Umat di Jawa Barat. Dalam acara pelantikan DPD Partai Umat Kabupaten Karawang nampak hadir sosok politisi kawakan dari Kabupaten Karawang, Sunan Asmara. Sosok yang satu ini cukup dikenal dalam kancah perpolitikan di Karawang maupun di Jawa Barat. Konsistensi seorang Asmara juga merupakan daya tarik tersendiri bagi pergerakan kader-kader Partai Umat di Kabupaten Karawang. Nampak dalam prosesi pelantikan dari jagat DPC, bahkan UMKM binaan dari Partai Umat Kabupaten Karawang mendapatkan penempatan kursi tersendiri di ajang pelantikan DPD Kabupaten Karawang yang berlangsung sangat meriah. Tak lupa di dalam acara Haji Mulyana sebagai Ketua DPD dan Haji Daris Esa menyampaikan santunan terhadap anak-anak yatim yang dihadirkan dalam acara pelantikan DPD Partai Umat Kabupaten Karawang. Prosesi pelantikan sendiri berlangsung dengan hikmat, meskipun dilaksanakan acara di ruangan yang terbuka di area Masjid Baitur Rahman, di mana surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, ketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat, Dr. Jirido Rahmadi Eskom MSc, Ketua Umum ditandatangani, Haji Ahmad Muhajir SHMH, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Wakil Ketua Nino Sukirno, Wakil Ketua Yudi T, Sekretaris Sungkono, Wakil Sekretaris Alan Roy, Wakil Sekretaris Suhartono. Dewan Pengurus Daerah, Ketua Yayan Mulyana, Wakil Ketua Elia Sabudianto, Wakil Ketua Hidayat Koswara,
عشت في الدنيا كريما Wajah-wajah jajaran pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Karawang menampakkan wajah-wajah yang optimis, wajah-wajah yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebersihan niat bagaimana menggaungkan tagline Partai Umat melawan kezaliman, menegakkan keadilan. أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنالها محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك الحمد لله رب العالمين سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Kangjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Karawang, hari ini hari yang amat bersejarah, hari yang amat menentukan bagi kalian sebagai tokoh-tokoh perwakilan dari masyarakat se-Kabupaten Karawang. Saya sebagai ketua DPW ditugaskan untuk melantik kalian semua sebagai tanda dimulainya perjuangan Partai Umat. Kalian siap? Siap. Kalian siap? Siap. Ini ada 7 amanat Ayahanda Amin Rais yang harus kita pegang teguh. Siap ya? Siap. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Partai Umat bersumpah. Dan berjanji untuk senantiasa. Satu. Berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua. Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. 3. Berakhlak terpuji kepada sesama. 4. Taat beribadah dan rajin beramal saleh. 5. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan pertolongannya
kepada kita semua untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Kita semua di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat akan membaca ini. Kita satukan jiwa kita, raga kita, hati kita untuk berjuang melawan kezaliman, menegakkan keadilan sesuai falsafah tagline yang Ayahanda Amin Rais cantumkan. Anda siap? Siap. Anda setuju? Setuju. Marilah kita mulai dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan naskah pelantikan Ketua DPW Partai Umat Jawa Barat. Usai pengucapan sumpah janji, nampak rasa optimisme dari wajah-wajah yang hadir dalam proses pelantikan tersebut. DPD Kabupaten Karawang akan memproyeksikan kader-kader terbaiknya untuk menduduki posisi-posisi yang penting baik di legislatif maupun di eksekutif. Dalam proses pemilu 2024 yang akan datang, Haji Yayan Mulyana menyampaikan rasa optimismenya terhadap kinerja dari kader-kader Partai Umat Kabupaten Karawang yang tetap solid dan kompak, sehingga Yayan Mulyana menyampaikan optimismenya kursi yang maksimal akan didapat pada pemilu 2024 yang akan datang. Selain pelantikan DPD Partai Umat Kabupaten Karawang, juga dilantik kepengurusan sayap partai Permata Umat dan Garda. Dalam setiap pelantikan nampak menarik selalu dihadiri oleh kelompok-kelompok muda yang tergabung dalam Garda Umat, dan juga bagaimana kekompakan dan kemerihan acara selalu nampak wajah-wajah para ibu-ibu atau emak-emak yang selalu memberikan suasana batin prosesi pelantikan berlangsung secara meriah. عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة. Sahabat saya, guru saya, guru politik saya, sepuh saya, Kang Haji Asmara. Alhamdulillah beliau membimbing saya, ngompakin se-Jawa Barat bareng-bareng sama sahabat saya Kang Lukman dari zaman yang terdahulu. Besok Kang Lukman kalau ke pelantikan jangan pakai baju putih lagi, harus diselimuti pakai hitam berpelat kuning emas. Ini bajunya masih putih, pelatnya biru, cuman kepalanya aja nih, gitu ya. Teman-teman tadi saya lihat dari Bawaslu, dari KPU, teman-teman Kapolres, teman-teman Dandim tadi hadir semua. Dia tahu ya, dia tahu saya mau ngomong, dia pergi dulu dah gua Ji, katanya, supaya lu bebas, begitu. Tadi bisik-bisik ke saya.
Gua di pinggir ya, kalau lu ada gua lu nggak enak katanya gitu. Sahabat sekalian, sengaja saya baca cuplikan ayat-ayat tadi. Ini sangat berkaitan dengan perjalanan kita. Pertama, saya ingin sedikit menyampaikan tentang tadi yang saya bacakan. Mungkin ada yang heran, kenapa sambutan politik bacanya kok ayat Isra Mi'raj? Ada ya? Terutama ibu-ibu pengajiannya. Ini agak aneh dikit. Haji Daris kok bacanya Isra Mi'raj, tapi sambutan politik, pidato politik bahasa kasarnya ya, tapi bahasanya Isra Mi'raj. Kenapa demikian? Saya kencengin dah suaranya biar jangan kadang ngantuk ya. Bu, ayat Isra Mi'raj itu Gusti Allah mau memperjalankan seseorang yang dia kendaki, yang dia inginkan. Siapa? Orang yang dia cintai, kekasihnya, Kangjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena ini debat masjid bu ya, pidato politik sambil ngaji dikit. Kata Allah, aku ingin menghibur kekasihku yang sedang berduka karena ditinggal istrinya, ditinggal pamannya. Kedua, aku akan perlihatkan kebesaranku untuk kalian semua. Nah ini Pak, ini kuncinya. Saya tidak akan cerita Isra Mi'rajnya, tapi ada yang amat istimewa ketika Allah akan memperjalankan Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melewati langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ada yang amat istimewa. Ini jarang kita dengar. Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, engkau bersihkan hatinya kekasihku, karena aku akan perjalankan dia. Nah ini bu, sebelum Allah mulai perjalankan, sebelum Allah perjalankan, sebelum kita perjalanan, sebelum kita menempuh sesuatu, Allah perintahkan bersihkan hatinya, bersihkan hatimu. Betul nggak? Betul nggak Bu Ustazah? Betul ya? Itu kuncinya. Dengarkanlah panggilan Sadubadi, tangisan para pendiri negeri. Selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena